eh, jenazah, ada korban seorang laki-laki di sebuah kamar kos di daerah Gondang Dia Kecil, Menteng beberapa waktu yang lalu, yaitu tanggal 8 Juli 2025. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning. Hasil pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Sekali lagi, ini saya tidak bercerita tentang almarhum ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada riset justru tentang meninggalnya seseorang akibat kecelakaan dengan cara menutup kepala sedemikian rupa, atau bahkan menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk sebuah aktivitas seksual. Bahwa ada orang yang tengah malam menelpon bertubi-tubi, apalagi kalau betul memang dalam kondisi panik, maka sepertinya kita punya alasan untuk menduga-duga apa yang tidak. Jangan-jangan pihak istri memang sudah punya kekhawatiran tertentu, sudah punya bayangan, sudah punya firasat, sudah punya hitung-hitungan, ada sesuatu yang tidak wajar yang dialami oleh suaminya. Karena dia berangkat karirnya dari seorang lokal staff di Myanmar pula, maka perkiraan saya ini orang tahan banting. Kalau ternyata polisi tidak menemukan adanya warna pidana, sementara di publik sudah kadung menguncinya bahwa almarhum meninggal akibat pidana, itu sulit bagi polisi untuk bikin pengumuman. Dengan demikian, sekiranya keluarga almarhum tidak begitu bahagia, tidak begitu teryakinkan oleh kerja otoritas penegakan hukum, belajar dari perbincangan ini, semestinya negara memberikan peluang kepada keluarga untuk melakukan cross examination. Dua pekan sudah sejak ditemukannya jenazah diplomat muda Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya, namun sampai saat ini penyebab pasti kematiannya belum terungkap. Bola liar bergulirnya kayak cannonball, macam-macam, terutama bagi netizen yang sekarang semuanya pengamat. Ya, dan saya hari ini berusaha untuk tidak banyak tertawa, Tenisu, karena saya menganggap ini masalah yang sangat serius. Betul. Makanya kita hadirkan narasumber yang serius juga. Walaupun sebenarnya kalau nggak lagi jadi narasumber banyak lucunya juga. Iya. Tapi ketika bicara nggak main-main. Tapi kalau dia urusan sama polisi, Sebelumnya kita turut berduka cita dulu untuk keluarga yang ditinggalkan. Pasti keluarga adalah pihak pertama yang paling ingin tahu sebenarnya apa penyebab pasti kematian dan yang korban. Paling kita sedihkan tuh adalah ketika berkembang isu liar yang belum ada sumbernya. Penyebab kematian itu banyak sekali orang yang menyebutkan itu, termasuk di media sosial dan di media mainstream juga. Sekarang kita harus berempati ya, terutama dengan keluarga yang ditinggalkan. Janganlah menyebut hal-hal yang sensitif
tanpa bukti dan juga narasumber yang capable. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimau. Nah, kita tanya sama narasumber kita, Mas Reza Indragiri Amlir. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Mas. Normatif akhirnya tetap harus bilang alhamdulillah kan? Ya, benar. Tapi ya saya pikir saya juga ingin mengulurkan duka cita tidak hanya ke keluarga. Peristiwa yang menyedihkan ini menghubungkan saya kembali dengan teman-teman lama saya. Karena saya pernah kerja di Deplu sebagai diplomat. Boleh percaya boleh tidak? Serius, Mas? Iya. Serius, Mas? Nah, akhirnya teman-teman lama menghubungi saya dan kita saling berbagi perasaan dan bertukar pikiran tentang kasus ini. Saya tahu persis bagaimana teman-teman di Deplu dikumpulkan sedemikian rupa, mungkin untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga izinkan saya juga untuk menyampaikan empati dan belasungkawa ke keluarga besar Kementerian Luar Negeri, dulunya Departemen Luar Negeri. Oke, Mas, tapi ada juga pertanyaan, kenapa kok Kementerian Luar Negeri terkesan ya tidak banyak memberikan empati Atau tidak banyak berkomentar atau memang menjaga privasi? Pak Menlu juga belum komen sama sekali, baru jubir dan juga Dirjen Arya ya, Dirjen Pelindungan WNI. Kalau Mas Reza melihatnya ini memberikan keleluasaan atau ada sesuatu situasi kebatinan apa sebenarnya? Saya tidak tahu persis, tetapi begini, saya ingat sejak 0 km masuk ke Deplu sebagai diplomat, kami diwanti-wanti betul agar selalu cermat dalam berbahasa, dalam bertutur kata, dalam berkomunikasi dengan publik. Memang tidak seleluasa orang kebanyakan gitu. Pilihan kata, redaksional kalimat itu harus sangat-sangat cermat. Barangkali kehati-hatian ekstra itu pula yang saat ini tengah dipraktek oleh teman-teman di Deplu. Mereka sudah terkondisi sekian lama untuk berkomunikasi dalam konteks internasional. Ya, saya kuliah hubungan internasional, jadi saya paham benar kata-kata tuh. Betul, dalam isu-isu internasional mereka sangat fasih, sekaligus cermat. Tapi untuk isu-isu lokal, apalagi isu-isu privat, saya pikir mereka mungkin memilih untuk menjaga jarak, sekaligus ya secara normatif memberikan kesempatan kepada otoritas penegakan hukum. Tapi ini sudah 2 minggu untuk satu pembunuhan yang ada tempatnya, ada korbannya, semua bukti ada. Ini terlampau lama atau? Terlalu lama kalau kita masih berpatokan pada teori segitiga kejahatan. Yang Mas Gaib katakan tadi itu teori segitiga kejahatan. Kita asumsikan TKP-nya di situ, berarti korbannya ada di situ, dan niscaya jejak pelakunya juga ada di situ. Nah, kalau kemudian rumusannya sederhana itu, maka hitung-hitungan di atas kertas tidak sulit dong bagi pihak kepolisian untuk menemukan siapa pelakunya, karena jejaknya ada di situ. Kalau kita pakai asumsi bahwa almarhum meninggal akibat pembunuhan. Tapi kan ada data global yang menunjukkan clearance rate, angka pengungkapan kasus pembunuhan secara global itu turun. Yang kita bisa pahami berarti tingkat kompleksitas kasus pembunuhan semakin lama semakin tinggi. Sementara kecakapan otoritas penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan justru tidak berbanding lurus. Karena itu sekali lagi clearance rate-nya, angka pengungkapannya turun. Dengan demikian, kalau sampai hari ini kasus ini belum terungkap, dan andaikan kita berandai-andai polisi juga mengalami kesulitan luar biasa untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas, saya pikir masuk akal. Kenapa, Mas? Tadi saya katakan kompleksitas kasus-kasus pembunuhan secara global semakin tinggi dan tidak cukup bisa dikejar dengan penguatan kecakapan polisi. Berarti hanya 2 kemungkinan, either bunuh diri, atau yang melakukan pembunuhan jika memang benar dibunuh profesional sekali. Saya tetap harus membuka 4 kemungkinan situasi. 4 bahkan. Oh iya. Bukan cuma 2. Sebelum biasa saja. NASH itu yang selalu coba ditelisik baik oleh teman-teman kedokteran, otopsi kedokteran, maupun teman-teman psikologi, otopsi psikologi. Untuk pada akhirnya bisa disimpulkan apakah ini meninggalnya akibat N ataukah A ataukah S ataukah H. Atau memang tidak akan terpecahkan dengan penyebab yang bisa saja kita diskusikan. Pertama, N, natural. Mungkin tidak ini meninggal alami. Bahwa kondisi almarhum ditemukan terlilit lakban, sepertinya kita langsung bisa kesampingkan kemungkinan ini ya. Iya, bahwa alami. Almarhum meninggal akibat situasi alami. Mundur 1 langkah yuk. Penyebab kematiannya apa? Yang saya bayangkan ketika ditemukan jenazah dalam kondisi sedemikian rupa, ini pasokan oksigennya tersumbat. Tidak ada oksigen gitu ya. Itu penyebab kematiannya. Tapi kondisi
tersumbatnya pasokan oksigen itu berlangsung dalam situasi seperti apa? Barusan kita sudah tinjau kemungkinan situasi alami, bisa kita kesampingkan. Kemungkinan kedua apa? Bunuh diri. Berarti yang bersangkutan berkehendak untuk menghabisi dirinya sendiri. Mungkin tidak, ya mungkin saja. Ya contoh-contohnya sudah banyak lah ya. Ada Robin Williams, ada Marlia Hardy. Mas Gaib, Ya. tahu Marlia Hardy, Mas? Yang suka main sandiwara TVRI kan? TVRI. Ingat ya Marlia Hardy? Kalau Robin Williams ya. Iya. Saya ingat tuh, Mas Gaib, seminggu setelah Marlia Hardy berpulang, itu langsung tersebar kasetnya, Mas. Sandiwara Iya. meninggalnya Marlia Hardy. Kan kalau kita dengar radio, Mas, kayak dengar Trijaya itu kan imajinasi kita jadi lebih Liar. mengerikan Iya, tuh, Mas. iya. Daripada berita yang sesungguhnya. Nah, saya masih terhantui oleh sandiwara kematian itu berbulan-bulan, Mas. Waktu saya masih kecil. Itu contoh tentang bagaimana seseorang akhirnya menggunakan cara menyumbat pasokan oksigen, tapi berdasarkan keinginan mereka sendiri untuk mengakhiri hidup. Nah, apakah ini mungkin? Sekali lagi mungkin. Kenapa mungkin? Kita masuk ke kemungkinan ketiga. Pembunuhan. Bukan pembunuhan sebetulnya. Istilah yang tepat homicide itu adalah meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain itu bisa berupa pembunuhan berencana, atau penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia, pengeroyokan dan seterusnya. Kalau kita anggap pelakunya lebih dari satu. Dalam kasus ini kalau dianggap pembunuhan, pelakunya berapa orang? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi kata polisi, lingkungan bersih, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, tidak ada kerusakan di pintu, di jendela, di tempat tidur dan seterusnya. Kata petugas jaga kos yang melakukan patroli juga situasi biasa-biasa saja. Hasil rekaman CCTV juga sejauh ini yang beredar di publik tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Alhasil kemungkinan pembunuhan seolah bisa dikesampingkan, berarti justru kembali ke kemungkinan kedua, yaitu bunuh diri. Tapi ada kemungkinan yang keempat, accident. Yang bersangkutan tidak punya niatan untuk mengakhiri hidup, sedang melakukan suatu aktivitas, apapun aktivitas itu, tapi tiba-tiba berlangsung situasi yang sekonyong-konyong datangnya dan tidak terkendali. Begitu tidak terkendalinya sampai-sampai berakibat fatal pada diri yang bersangkutan sendiri. Itu namanya kecelakaan. Ada tidak contohnya? Juga banyak. Yang paling bisa kita bayangkan ya Fir'aun. Fir'aun kan mengejar Nabi Musa tuh, melakukan suatu aktivitas. Tiba-tiba berlangsung situasi yang tidak mampu dia kendalikan, banjir bandang, kelelep, pasokan oksigen tertutup, habis napas, mati. Itu Firaun. Contoh yang lebih dramatis ada juga David Carradine, film kungfu. Udah lahir belum? Tahun berapa? TVRI juga. Ya, mungkin saya masih kecil. Iya. Itu film kungfu tapi nggak ada adegan kungfunya. Iya. Dari situ saya baru tahu bahwa film kungfu itu sesungguhnya bukan bela diri tapi filosofi, ajaran kebaikan. Nah, pemain filmnya David Carradine, pakai topi koboi. Tapi konon bisa bela diri, bisa kungfu. Nah, David Carradine ini ketika meninggal di Thailand, di kamar mandi, di kloset. Disimpulkan dia sedang melakukan suatu aktivitas tertentu. Bukan buang air, ternyata aktivitas seksual. Tapi dia melakukan aktivitas seksual dengan cara-cara yang ekstrim, yang berbahaya, yang beresiko tinggi. Kalau di luar, untuk aktivitas yang satu ini rekomendasinya lakukan berdua, jangan lakukan sendiri. Karena kalau berdua, seandainya sudah sampai titik kritis ada yang bisa bantu. Tapi kalau dilakukan sendiri bisa berakibat kematian. Karena situasi kritisnya tidak bisa dihentikan. Nah, dari 4 kemungkinan tadi, almarhum meninggal karena apa nih sekarang Arya? Saya tidak tahu. Karena itu harus diinvestigasi. Walaupun dari sekian contoh yang disebutkan Mas Reza tidak ada yang dilakban ya. Dia tidak yang di ekstrim secara gini. Memang sejauh ini saya belum pernah menemukan ada kasus bunuh diri pakai lakban, kasus pembunuhan pakai lakban, meninggal dunia apalagi secara alami nggak mungkin pakai lakban. Tapi secara kebetulan ada sejumlah riset tentang kecelakaan, meninggalnya seseorang akibat kecelakaan dengan pakai, intinya adalah menutup kepala atau bahkan menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecelakaan apa itu? Yang saya ceritakan barusan tuh. Yang nomor 4 itu. Yang nomor 4 itu. Yang sayang beribu sayang memang asosiasinya pada aktivitas seksual. Sekali lagi ini saya tidak bercerita tentang almarhum ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada riset justru tentang meninggalnya seseorang akibat kecelakaan dengan cara menutup kepala sedemikian rupa
atau bahkan menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk sebuah aktivitas seksual. Kan saat ini jadi bola liar ya di masyarakat. Ada yang bilang karena pekerjaannya sebagai di Direktorat Perlindungan WNI, saksi kasus judi online di luar negeri menyelamatkan WNI, bahkan katanya ini pasti gara-gara nge-spill yang kemarin istri pejabat liburan sampai ke hal sereceh itu. Ya sekarang semua orang bisa berkomentar ya karena semua ada di ujung jari, di ujung jempol kita. Mas Reza, apa sih yang harus dilakukan polisi? Haruskah polisi membeberkan hanya kayak bukti kematian baru diplomat muda? Tapi ketika saya baca ya nggak ada yang baru juga. Dan bukan polisi sumbernya. Iya. Jadi hanya sekedar clickbait. Kalau yang alami tadi sudah kita singgung ya. Sepertinya ini bisa kita nihilkan kemungkinan satu ini. Terus bagaimana ya caranya kita menelisik kemungkinan seseorang meninggal akibat bunuh diri? Saya selalu katakan gini. Saya bukan orang yang memberikan pembenaran apapun terhadap bunuh diri. Jadi bunuh diri dengan alasan apapun, dengan motif apapun, tetap saya anggap sebagai sebuah keputusan yang salah. Tapi andaikan tetap ada orang yang memilih untuk mengambil keputusan yang salah itu, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri, saya katakan sudah bertahun-tahun ini, coba bikin catatan terakhir deh, tulisan terakhir tuh, pesan terakhir. Tujuannya untuk apa? Yang untuk membantu otoritas penegakan hukum agar tidak berkepanjangan sehingga memunculkan kesempatan bagi terpantul-pantulnya bola liar. Dan juga bisa sesegera mungkin meneduhkan hati keluarga karena tahu pasti bahwa anggota keluarga mereka meninggal karena apa. Kalau catatan terakhir tidak ada, coba cek media sosial. Semua orang kan hari ini sepertinya punya media sosial tuh. Cek ada tidak narasi-narasi gelap di sana. Tidak ada, Mas. Saya udah cek semua. Sudah cek. Nah. Dia terakhir jual mobil. Nah, karena mau pindah ke Helsinki. Cek komunikasi dengan orang-orang terdekat. Ada tidak mulai pemikiran-pemikiran, berbagi cerita tentang kehilangan, tentang keterpisahan, dan seterusnya. Nah, istrinya tuh agak panik ketika almarhum ini hilang kontak. Padahal ya saya Mas Reza, Mas Gaib menikah sudah begitu lama. Kalau misalnya hilang kontak, lagi pisah kota hilang kontak, sehari 2 hari mah biasa gitu. Ini hanya beberapa jam saja. Dari mall ketika dia membeli perlengkapan, setelah itu tidak ada komunikasi. Perlengkapan apa? Perlengkapan baju katanya. Baju buat pergi ke buat penempatan. Ya. Itu agak panik. Itu panik sampai nyuruh pegawai kosnya untuk nelpon. Itu hal yang wajar kah? Justru mungkin bisa kita tafsirkan bahwa seakan-akan istrinya namanya belahan jiwa, sudah dekat sekian lama, mungkin sudah punya pemikiran, sudah punya bayangan, sudah punya firasat tentang sesuatu yang tidak wajar yang berlangsung pada diri suaminya. Makanya jadi panik. Iya, saya bayangkan begini. Begitu ditelepon tidak mengangkat karena itu malam hari gitu ya. Yang lazimnya secara manusiawi orang kan akan memilih untuk istirahat kan, tidur kan. Saya bayangkan secara subjektif memang ketika yang bersangkutan tidak bisa ditelepon pada malam hari, tengah malam tidak bisa ditelepon, dini hari tidak bisa ditelepon, apalagi sih kemungkinannya kalau bukan yang bersangkutan memang sedang istirahat, sedang tidur. Sehingga dipilihlah, saya berikan kesempatan untuk tidur, untuk istirahat, besok pagi akan saya coba kontak kembali. Yang saya bayangkan begitu. Tapi bahwa ada orang yang tengah malam menelpon bertubi-tubi, apalagi kalau betul memang dalam kondisi panik, maka sepertinya kita punya alasan untuk menduga-duga apa yang tidak. Jangan-jangan pihak istri memang sudah punya kekhawatiran tertentu, sudah punya bayangan, sudah punya firasat, sudah punya hitung-hitungan, ada sesuatu yang tidak wajar yang dialami oleh suaminya. Alih-alih memberikan kesempatan untuk beristirahat, tapi seolah terus-menerus ingin dikontrol, dimonitor kondisinya. Kalau memang biasanya orang kalau mau bunuh diri itu, Mas Reza kan udah ini. Biasanya kan ada tanda-tanda nggak sih? Ya, iPad. Itu saya mengistilahkannya iPad. IPAD. Mulai dari ideas, gagasan, pemikiran, cek kata-katanya, cek kata-katanya, cek narasi perbincangan apa yang dia
Karena biasanya orang yang mau bunuh diri itu ngasih hint ya. Betul, itu dari saya katakan, dari ideas itu kan terefleksi lewat kata-kata kan, catatan, obrolan, chat dan seterusnya. Dan ke orang terdekat tuh biasanya udah ngasih clue kalau dia sedang depresi. Iya. Cuma kadang-kadang orang terdekatnya Iya. nggak nyadar. Betul, I. Yang kedua, plan. Ini udah lebih eksplisit lagi. Sudah mulai ada tanda-tanda dia merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya. Beli tali lah segala macam, beli racun, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, tiba-tiba dia lakukan. Yang ketiga, mulai action. Sudah mulai ada tuh perilaku nyata yang bukan lagi perencanaan tapi sudah mulai mengarah nyata. Persiapan racun dalam gelas kah itu. Ini mudah-mudahan tidak ditangkap secara keliru nih. Iya. Kita tidak sedang Bukan maksud mengedukasi. mengajarkan Iya. Walaupun deskriptif tapi jangan ditiru. Ini salah kan? Justru ini penting buat orang sekitarnya. Iya. Kalau udah ada tanda begitu berarti kita harus action. Betul. Yang keempat, death, betul-betul mati atau tidak akhirnya. Atau jangan-jangan maaf, yang bersangkutan memang punya aksi, punya rencana lalu melakukan suatu aksi yang berakibat fatal, tetapi sebetulnya tidak sampai ingin mengakhiri hidupnya, tapi mungkin membuat cacat sebagai bentuk penghakiman diri sendiri atau untuk menarik perhatian orang lain dan seterusnya. iPad itu yang Mas Gaib saya pakai sebagai tahap demi tahap, katakanlah demikian, untuk mendeteksi adakah kemungkinan seorang akhirnya mengambil keputusan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Saya setuju dengan yang Mas Trijaya sampaikan, karena kita juga pernah Di Trijaya kan? Di Trijaya. Iya. Kita pernah membaca orang kirim WA bahwa gimana caranya mengakhiri hidup. Itu udah sampai, jangan-jangan sudah sampai A, karena akhirnya dia berkomunikasi dengan orang lain, cerita. Yang Iya, viral itu ya, yang Mas viral Gaib ya? live kan? Jelas, Live dia kan? udah ngomong tuh. Setelah itu kita telepon supaya dia nggak lupa dengan itu, kita ngobrol, dia mau. Terus kita minta cek sosial medianya, karena dia memberikan nama di situ. Ada namanya kan, selalu kita sebut nama. Cek FB-nya, di FB-nya ternyata dia udah kasih kode, Mas. Nah itu. Hidup sebatang kara, seperti mau mengakhiri hidup. Kemudian adalah komen di bawahnya, ngapain sih mengakhiri hidup? Udahlah, hidup cuma sekali gitu. Lalu kita bilang fix orang ini memang punya niat. Jadi bener. Tapi ini kan nggak ada tanda-tanda, Mas. Nggak tahu saya tidak pernah masuk ke media sosial yang Kalau bersangkutan. kita cek dari media sosial, Instagram, kita udah cek, tidak ada tanda-tanda itu sama sekali. Dia terakhir menjual, dia punya mobil 2, yang satu udah terjual, tinggal yang satu nih yang belum. Kemudian isi terakhir tuh nggak ada aktivitas yang mencurigakan juga. Terus terakhir ada sepupunya bercerita bahwa masih ngobrol normal, tidak ada problem, baru itu aja. Berarti kalau menurut Mas Gaib, tanda-tanda iPad tadi itu tidak ada? Tidak ada. Kalau iPad tidak ada, berarti kemungkinan yang bersangkutan meninggal akibat bunuh diri seberapa jauh peluangnya? Probabilitasnya? Probabilitasnya Kecil, sangat kecil. kecil. Oke, berarti tinggal dua kemungkinan. Tinggal 2 kemungkinan. Dia dibunuh, Bukan dibunuh, dihabisi oleh orang lain. Dihabisi oleh orang lain, atau dia tidak berniat untuk Meninggal. Tapi accident. Accident. Ya tinggal 2 berarti Tinggal kemungkinannya. Kata polisi tadi apa terkait olah TKP? Tidak ada. Wartawan pasti tahu, karena saya bukan wartawan, saya nggak tahu. Terakhir, memang polisinya agak spill dikit. Iya. Iya, karena polisinya juga tidak. Biasanya kita kalau misalnya kasus besar, polisi itu selalu ngasih bukan spill, dibeberkan. Tapi ini spillnya Polisi hanya bilang tanggung. di lakban itu tidak ada sidik jari. Iya. Hanya ada sidik jari. Tidak ada sidik jari Almarhum. orang lain. Hanya ada sidik jari almarhum. Cuma Hanya aja. itu? Hanya itu. Jarang-jarang loh, Mas. Iya. Biasanya kasus besar, mungkin yang satu keluarga ditemukan meninggal di Kalideres itu kan, komplit sekali laporan TKP-nya. Dari A sampai Z, masyarakat tahu. Kok ini kayak apa ya? Bahasa saya tuh diincret-incret gitu loh, Mas. Terus komunikasi di handphone itu tidak pernah dibuka sama pihak kepolisian. Komunikasi di handphone segala Even macam. itu sama istrinya ya. Sama istrinya, panggilan terakhir, WA terakhir atau segala macam ya. Karena kalau telepon, kalau kita matiin WA, tapi kan telepon yang GSM-nya masih bisa nyala. Iya. Jadi kita kalau nggak bisa karena kalau WA itu di telepon dia mati atau hidup bunyinya sama. Bunyi, iya. Kalau GSM itu kan tut gitu kan. Kita nggak tahu nih apakah istrinya nelfon WA-nya mati, GSM-nya juga mati, kita nggak tahu. Nah, cuma itu aja yang bisa diberikan polisi. Akhirnya kalau saya sih bilang, mungkin polisi sulit mengidentifikasi
komunikasinya karena nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Feeling saya ya. Ketika dilihat tidak ada komunikasi ancaman atau apa gitu. Ini lagi-lagi ya asumsi netizen ya. Kalau misalnya tidak ada yang mencurigakan, kenapa di-spill-nya ceret-ceretan? Mungkin itu yang kemudian jadi mantulnya kemana-mana gitu. Bola liarnya mantulnya kemana-mana. Ini kita ngobrol, Mas Reja dengerin aja nih. Justru saya sedang menyimak sudut pandang jurnalis sebetulnya. Apa sih alasan polisi mengapa tadi? Encret-encret. Nah itu, enggak. Kalau dari sudut pandang wartawan. Keluarkan saja gitu. Jadi gini, 1 hari setelah ada info ini kan kita datang ke TKP. Ya. Langkah yang kita lakukan adalah kita cek CCTV-nya karena itu yang paling krusial kalau dalam pembunuhan. Udah CCTV udah di spill Iya, semuanya. cuma CCTV yang dikeluarkan polisi itu hanya CCTV yang dari dalam ke kamar. Iya. Cuma itu aja. Menyorot ke pintu kamar. Menyorot ke pintu kamar. Oh. Sementara begitu kita ke sana, CCTV itu ada yang dari luar lorong Iya. menuju kamar, menuju lorong yang dari arah Kan sebaliknya. rumahnya kayak pavilion-pavilion ya, kita tahu lah rumah menteng Ya. zaman dulu kan, bentuknya kayak Artinya- pavilion-pavilion. Nah, kenapa itu tidak disampaikan ketika dari lorong yang satu dari luar ke dalam itu nggak pernah Iya. di-spill? Dari pintu masuk ke dalam. Nah, kenapa itu nggak pernah diungkap? Kenapa, Mas? Saya tidak tahu. Kalau saya begini ya, pengalaman saya terbatas nih teh. Pengalaman saya terbatas. Tapi dari pengalaman saya terbatas bantu teman-teman di kepolisian, saya bikin teori ece-ece. Ini teori ece-ece. Tadi apa istilahnya? Terus kalau saya ece-ece. Teori main-main lah, teori main-main. Begini. Saya merasa teman-teman di kepolisian begitu sudah menangani kasus yang terlanjur viral dan viralnya itu dengan simpulan tertentu dari para netizen, Segala klenik ya Mas ya. Iya. itu polisi akhirnya sampai juga pada titik Capek gua gitu. ini kita kerja ini bisa seperti melawan arus nantinya. Saya menetapkan ada 4 ciri proses penegakan hukum yang baik: tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Ini kita udah kerja susah payah untuk memenuhi 4 hal ini, tapi akan bisa dinilai negatif karena sekali lagi beritanya kadung viral dengan simpulan yang berbeda dengan temuan kita. Bisa dipahami ya? Ya. Alhasil, saya katakan, jangan-jangan polisi itu lebih berat untuk melakukan sebuah preskon yang isinya kami tidak menemukan pidana. Itu. Iya. Masih ingat tidak? Dengan segala hormat saya juga ke keluarga almarhum, meninggalnya wartawan salah satu media di Jakarta Barat, Kedoya. Iya. Nggak boleh disebut ya? Jangan. Oke. Di publik kan udah kemana-mana. Ya. Maaf karena lukanya ekstrim. Wah, ini pasti berkaitan dengan kerja jurnalistik nih, dan seterusnya. Tapi ternyata berhari-hari, bahkan mungkin dalam hitungan pekan juga, sampai kemudian polisi tanda petik punya nyali untuk mengatakan no case, bukan Ternyata meninggal bunuh diri. akibat pidana. Ternyata bunuh diri. Iya. Nah, itu tadi saya katakan teori cece saya. Jangan-jangan polisi itu juga sudah merasa berat hati untuk melakukan sebuah preskon yang isinya adalah kami tidak menemukan pidana. Sementara di publik sudah menganggap ini pasti pidana. Kan melawan arus tuh. Seserius apapun polisi kerja, tapi akan bisa dinilai ya pasti nutupin sesuatu nih. Iya. Ini pasti ada kaitan dengan lembaga tertentu nih. Iya. Dan ada titik kompromi yang harus dilakukan oleh polisi. Ini jangan-jangan obstruction of justice terhadap dirinya sendiri nih. Iya, Nah. itulah ketika kita hidup di era post-truth ya. Nah, ya. Itu tadi saya katakan. Jadi serba salah juga teman-teman di polisi. Mau cepat, ya semestinya cepat, karena cepat itu memunculkan efek gentar. Tapi begitu hasil penyelidikannya ternyata tidak menemukan pidana, sehingga tidak ada kelanjutannya ke penyidikan, berat untuk mengatakannya. Karena beresiko kontraproduktif bagi reputasi kepolisian. Mas Reja kan kenal sama banyak polisi ya, karena banyak diminta bantuan. Ya, tempo-tempo. Sekali-sekali ya. Nah, ada spill-spill dari polisi? Nggak ada, Mas. Kalaupun ada, nggak mungkin juga saya kemukakan di sini. Rahasia. Iya. Mas Reza tadi cerita sempat di Deplu juga. Iya, ya. Seberapa bahaya sih kerja Diplomat. diplomat? Saya dulu kerja di politik dan keamanan ASEAN.
ASEAN itu kan sebetulnya alergi terhadap kata politik karena ASEAN tidak boleh. ASEAN itu didirikan bukan untuk tujuan politik, Betul. apalagi bicara keamanan. Iya, kultural ya. Ini kultural, Katanya ekonomi kultural, ya. ekonomi kultural. Ya. Tapi realitasnya tetaplah ada politik. Sampai kemudian dia itu juga ada Direktorat Politik Keamanan ASEAN. Harus saya katakan, saya tidak pernah menghadapi resiko kerja yang buruk. Tapi bukan berarti bahwa kerja diplomat serta-merta ringan. Saya ingat ketika masa pendidikan, salah satu pemateri yang dihadirkan tuh senior saya namanya Dinopati Jalal. Dinopati Jalal bercerita tentang drama-drama. Ini bukan konotasi negatif, maksud saya drama itu situasi-situasi menegangkan yang pernah Dinopati Jalal hadapi pada masa Timur-Timur dulu. Jadi ingin saya katakan, apakah kerja sebagai diplomat berat? Sesungguhnya berat. Saya yakin berat. Harus berhati-hati dalam bertutur kata, harus berhati-hati dalam bertindak tanduk keseharian. Soalnya saya tanya teman-teman saya yang di Kemlu berat sih, makanya saya nggak mau. Ya. Makanya saya juga akhirnya keluar kan. Karena berat itu. Mas, lanjut. Ya, ya. Resiko saya yakin tetap ada. Tetapi sayang beribu sayang, bekerja sebagai diplomat itu mirip dengan menekuni pekerjaan yang mirip-mirip dengan polisi, mirip-mirip dengan tentara, mirip-mirip dengan petugas pemadam kebakaran. Apa itu? Harus selalu tampak prima setiap saat. Apalagi diplomat harus rapih ya, bukan cuma prima ya. Harus wangi, rapih, necis. Harus terkendali terus. Gitu. Ketika diplomasi gagal, bahkan diplomat bisa mengatakan gini, kami berhasil menemukan titik-titik prospektif. Padahal gagal itu sebetulnya. Nah, itu untuk menunjukkan betapa diplomat seolah harus menetralkan segala sesuatu yang negatif, termasuk kondisi diri sendiri. Berat kali. Betul. Itu yang kemudian secara populer orang-orang psikologi memberikan sebutannya John Wayne Syndrome. Sindroma John Wayne. Pernah dengar nama John Wayne? Belum pernah dengar nih. Marlia Hardy belum pernah dengar, David Carradine belum pernah dengar, John Wayne juga belum pernah dengar. Tahu? Pernah. Wah, berarti ini kelihatan beda generasi. Iya. Memang kita dipasangkan gitu. John Wayne itu nama koboi teh, nama koboi yang siap 24 jam membela kebenaran. Nah, selalu standby. Dia tidak pernah capek, kudanya juga tidak pernah capek itu. Kalau di barat ada kerusuhan, dia akan menangani terdepan. Nah, seperti itulah diplomat kurang lebih. Harus selalu seperti John Wayne. Padahal kalau manusia dipaksa seperti ini, kan berarti sesungguhnya dia harus sedikit banyak mendevaluasi sisi kemanusiaannya. Dia tidak boleh mengatakan capek, sedih, takut, khawatir, putus asa dan seterusnya. Tapi semua harus dibikin seolah-olah normal, seolah-olah baik-baik saja. Intermezzo, Mas Reza. Ini meninggalnya tahun 79, saya belum lahir, Mas. Siapa? Yang jadi John Wayne. Belum lahir. Belum lahir 79. Silakan Mas Reza. Nah, monggo. Ketika orang-orang yang berprofesi sebagai diplomat kita asumsikan punya beban kerja yang berat, pada sisi lain, coba tanya di biro kepegawaian ya, kalau di lembaga plat merah itu biro kepegawaian. Di biro kepegawaian ada tidak? Misalnya layanan konseling, layanan psikologi bagi para diplomat. Saya yakin tidak ada. Jadi tidak ada pilihan. Belum pernah dengar sih saya. Diplomat harus terus-menerus pakai topeng, kamuflase dirinya. Istilahnya pakai topeng ya, Mas. Topeng. Skrupnya harus kencang terus. Ya. Jadi berat itu tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas diplomasi, tapi juga tentang bagaimana saya harus terus-menerus menjaga reputasi saya, citra diri saya sebagai orang yang senantiasa prima. Saya pikir itu juga beban yang berat. Mas Reja, kan nanti kalau orang bunuh diri itu ada tanda-tandanya. Yang iPad tadi ya, yang tadi kita bahas. Kalau ada orang yang mengalami satu kelainan dalam menjalani berbagai macam kehidupan, aktivitas yang biasa kita lakukan, itu ada tanda-tandanya nggak? Oh jelas lah, namanya kelainan itu disebut kelainan karena ada sekumpulan gejala. Dari sekumpulan gejala itulah kemudian para ahli akan bisa menilai, oke, ini sudah masuk titik kelainan atau belum. Setiap orang pasti punya gejala-gejala, tapi tidak serta-merta setiap orang serta-merta akan disimpulkan pada saat itu punya kelainan. Ya, silakan dicek siapa yang tahu tentang kelainan. Ini bicara otopsi psikologis nih teh. Otopsi psikologi itu dilakukan dengan dua cara. Satu, menelusuri kembali riwayat kesehatan seseorang, siapapun itu. Jadi cek rekaman BPJS-nya seperti apa.
dia rutin mengunjungi layanan psikologi yang mana. Dari situ akan tergambar riwayat kesehatannya, termasuk kondisi kesehatan ketika yang bersangkutan sesaat sebelum meninggal dunia. Tapi persoalannya apa? Sekarang saya tanya, Teh, apa kabar? Baik. Nah, orang kita kalau ditanya apa kabar, jawabannya selalu itu. Iya. Kalau ke teman dekat jawaban saya nggak gitu. Oh, beda ya? Nah, Nah, mudah-mudahan. coba tanya lagi Mas Reza. Apa kabar? I'm living. Oh, hati-hati, itu mulai I. mulai idea itu, Yeah. I'm living. Karena saya menangkap apa yang diucapkan beda dengan suasana Itu Mas, batinnya. Mas, puber kedua udah mau 40. Tadi saya mau bilang apa? Oke, riwayat kesehatan. Sayangnya orang kita kan tidak menganggap masalah kesehatan itu harus diseriuskan sejak dini. Udah kadung parah baru ke dokter gitu kan? Ya. Dengan kata lain tidak ada lah mungkin rumah sakit yang memiliki medical record kita. Ada tidak rumah sakit yang menyimpan medical record kita secara berkala? Saya yakin Sekarang tidak ada. kayaknya sudah mulai. Sekarang udah mulai Sekarang. untuk yang BPJS secara rutin. Nah, mudah-mudahan, Iya. mudah-mudahan. Itu satu ya. Jadi ada cara tapi juga ada kendalanya ketika diterapkan di Indonesia. Cara yang kedua apa? Menanyai orang-orang yang dianggap tahu tentang kehidupan orang yang meninggal dunia itu. Teman, suami, istri, orang tua, anak dan seterusnya. Itu pun tidak mudah. Karena apa? Begitu saya tahu bahwa anggota keluarga saya punya misalnya kelainan gitu ya, tadi katakan kelainan. Saya apa? Harus saya tutup. Karena sebagai keluarga saya harus menutup aib anggota keluarga saya. Itu bentuk kecintaan saya pada dia. Mas Reza, tadi Mas Reza sempat mention soal John Wayne syndrome. Ya. Diplomat harus tampil prima. Ya. Tidak boleh menunjukkan kelemahan, kekurangan, even di media sosial mereka tuh harus Oh iyalah, harus pakai topeng terus. Iya. Apakah orang yang punya John Wayne syndrome menunjukkan iPad itu? Bisa jadi. Setiap orang kan sesungguhnya harus punya kelenturan dalam menghadapi situasi kan. Ada situasi yang menyenangkan dihadapi dengan pola respon seperti ini. Situasi yang berat akan dihadapi dengan cara seperti itu. Tapi tadi saya katakan, orang-orang yang berprofesi sebagai diplomat, tentara, polisi harus menetralkan segala sesuatu. Sehingga pola adaptasinya seolah-olah tunggal. Selama kita masih punya stamina untuk itu, kita masih bisa bertahan, masih bisa I'm living itu tadi. Tapi kalau sudah melewati ambang toleransi dan pada saat yang sama denial atau pengingkaran harus terus-menerus dilakukan, apa jadinya? Kolaps kan? Nggak sanggup lagi mengatakan I'm living. Akhirnya jatuh sakit, pingsan, melakukan perbuatan-perbuatan yang maladsuai, yang maladjustment, atau bahkan juga akhirnya bisa memilih untuk mengambil langkah-langkah yang sama sekali tidak produktif bagi kehidupan gitu. Seperti itu. Sebagai bicara soal psikologi, dalam juga ya, Mas ya? Iya. Ini saya lagi terakhir saya mau cek Teman-teman saya ngontak saya dari Deplu itu menunjukkan bahwa mereka menganggap masalahnya serius loh. Nah, itu ada dia. istilah vicarious trauma. Saya tidak bermaksud mendramatisasi Ya. tapi saya ingin mengatakan ada istilah vicarious trauma. Bahwa sebatas melihat, sebatas mendengar, sebatas menyimak berita tentang orang yang sangat kita kasihi, dia mengalami kemalangan, kita juga akhirnya bisa ikut tekanan batin kan? Iya. Nah, orang yang mengalami perjalanan hidup yang sangat mengenaskan seperti Arya, itu kan pasti juga bisa merembet suasana batinnya ke sesama teman-teman Deplu. Pasti. Apalagi tadi saya katakan, teman-teman Deplu mengatakan mereka sudah dikumpulkan sedemikian rupa untuk mendapatkan briefing dan seterusnya. Saya tidak tahu isi briefingnya apa, tapi itu menunjukkan bahwa saya menafsirkan bahwa Kemlu menganggap ini sebagai situasi yang serius, sehingga mereka harus katakanlah punya pola penyikapan yang kurang lebih sama tentang bagaimana menghandle situasi ini sampai dikumpulkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat dari responnya, Kemlu responnya tidak terlalu reaktif ya. Iya. Tadi kembali lagi. Iya, memang cara-cara seperti kita itu. berharap Kemlu seperti diplomat itu. reaktif itu seperti apa sih? Gak bisa. Gak bisa. Memang itu mereka seperti itu. Iya. Jangan sampai Saya membuat paham kemudian konflik atau situasi yang tidak menentu akhirnya ditangkap publik menjadi betul-betul situasi yang genting. Dari jangankan tata bicara, warna baju aja diplomat tuh diatur. Diatur, betul. Cara makan diatur. Iya. Mas Reza pernah selama jadi diplomat pernah mengalami situasi yang
berbahaya? Tidak, tadi saya katakan tidak pernah. Itu situasi yang berat, tugas yang berat. Saya misalnya ya, Mas Gaib, saya masih attaché. Saya ingat betul waktu saya masih attaché, saya sudah dipercaya masuk dalam tim penyusunan naskah pidato presiden. Apakah itu berat? Sangat berat. Kata demi kata harus dipikirkan baik-baik. Tapi apakah pekerjaan-pekerjaan itu mendatangkan resiko maut bagi saya? Ya alhamdulillah sepanjang saya bekerja di sana saya tidak pernah berhadapan dengan situasi yang kritis seperti itu. Jadi sementara kan ini dikaitkan sama TPPO, dikaitkan sama risiko pekerjaannya. Meskipun kalau kita lihat IG-nya tidak ada aktivitas yang mengerikan sih yang dikerjakan oleh almarhum. Cuma spekulasi dari banyak orang kan udah semakin liar. Semakin lama polisi mengungkapkan ini, jadi semakin banyak konten kreator yang mendapat keuntungan dan juga membuat publik juga jadi bingung sebenarnya. Itu sebabnya dari sudut pandang psikologi forensik, proses penegakan hukum itu memang harus cepat dan ajak. Kenapa harus cepat? Agar setiap orang akhirnya bisa paham bahwa kalau melakukan perbuatan pelanggaran hukum, konsekuensinya datang cepat. Jadi hukum sebab akibatnya itu betul-betul terbangun. Tapi kalau molor proses penegakan hukum, maka efek gentarnya akan semakin kabur. Ya karena kan akhirnya yang rugi kan polisi juga. Nama baiknya jadi orang jadi curiga. Semua orang akhirnya bisa menjadi pakar, bercerita banyak hal, dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda bahwa polisi akan mengungkap ini. Kemarin Kompolnas datang ke keluarganya, sekarang datang ke TKP nih hari ini. Ke kosan melihat. Jadi kok jadi kita kan jadi kalau ngelihat Kompolnas turun berarti ada something wrong dong. Berarti ada yang harus dievaluasi dari kinerja polisi. Kompolnas lambatnya apa gimana? Kompolnas memang didirikan salah satunya untuk mengawasi, untuk meningkatkan kinerja Polri. Pada aspek itu menurut saya siapapun komisioner Kompolnas yang turun ke TKP misalnya, kalau kita anggap itu TKP ya, itu ya sebagai hal yang normatif aja. Tapi dengan segala hormat saya, turun ataupun tidak turun Kompolnas, memang kita berharap ada informasi apa dari lembaga itu. Tidak ada lah. Kalaupun ada temuan hal yang baru, apalagi temuan yang menggegerkan gitu, saya yakin juga dipasoknya ke Polri, bukan ke kita. Nah, Mas Reza sempat bahas soal metode otopsi psikologis ya. Tadi sempat ngebahas. Kalau yang Mas Reza pelajari selama ini, apakah ada potensi tekanan yang luar biasa? Kalau misalnya dari lihat rentang usia ya, saya ada di usia yang sama dengan Arya Daru kebetulan. Itu memang lagi labil-labilnya. Apa perasaan ya, hormon yang mulai berkurang. Kalau dulu kan ABG hormon bertambah ya, sekarang hormon mulai berkurang. Mungkin harus dibedakan antara jenis kelamin satu dengan jenis kelamin lain kali ya kalau bicara hormon. Kalau laki-laki lebih tough ya. Mungkin lebih stabil. Nggak tahu, beliau yang mungkin bisa udah melewati, lebih kompeten bicara soal hormon mungkin. Kalau untuk di tekanan atau yang hebat, kita sudah menyingkirkan tadi potensi kemungkinan bunuh diri. Saya dengar gini, saya terima kabar ya bahwa sebelum menjadi diplomat, almarhum ini bekerja sebagai local staff. Iya. Local staff itu menguasai medan lebih bagus loh daripada diplomat. Betul, setuju. Karena dia sudah ibarat sudah mendarah daging di suatu negara gitu kan. Nanya apa aja ke local staff tuh. Jangan sekali-kali memusuhi local staff gitu kan. Bakal jadi bulan-bulanan itu diplomat gitu. Nah, karena dia berangkat karirnya dari seorang local staff di Myanmar pula, maka perkiraan saya ini orang tahan banting. Jadi anggapan-anggapan bahwa misalnya dia rapuh, lemah, gampang takut, jangan-jangan juga bisa kita kesampingkan. Karena sekali lagi, sebelum dia jadi diplomat, dia sudah ditempa lebih dulu sebagai seorang local staff. Saya coba komunikasi dengan beberapa temannya. Semua teman-temannya juga ya kita bercerita dalam suasana hati yang berduka. Yang terkenang adalah potret almarhum sebagai sosok kawan yang baik, sosok pekerja yang tekun, yang disiplin dan seterusnya. Kalau kemungkinan pembunuhan, Mas Reza, mana celah yang bisa dikulik dari pernyataan polisi yang seencret-seencret? Ya tadi saya katakan gitu.
sedikit-sedikit kayak nge-spillnya tuh. Kalau ya mau lah. dihabisi seseorang kan lazimnya akan melakukan perlawanan kan ya. Dan dalam momen konfrontasi atau semacam kalau itu, dia kenal, Mas, sebelumnya sudah berteman ya, atau ini apa? jadi berkembang kemana-mana. Iya, jadi berkembang. Netizen juga gue. Ya, kemungkinan tetap ada. Tapi sejauh dari informasi yang saya bisa simak di media mengacu pada pernyataan Polri sendiri ya, kemungkinan tentang almarhum meninggal akibat pembunuhan paling tidak hingga saat ini belum ada, Mas. belum terbaca lah. Sorry. Atau mungkin polisi berkaca pada kasus Vina Cirebon. Itu kan kayak pengen buru-buru. Terus kemudian akhirnya salah tangkap. Apa karena kasus itu polisi jadi sangat hati-hati? Ya semestinya begitu, bukan hanya karena itu. Dalam setiap penanganan kasus polisi harus tuntas, menyeluruh, objektif dan transparan. Objektif itu apa? Ini berujung pada kehati-hatian. Kerja penegakan hukum oleh polisi itu harus objektif dalam pengertian pertama, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh menggunakan cara-cara abusif, cara-cara koruptif untuk mengungkap suatu kasus. Yang kedua, objektif bermakna bahwa proses pengungkapan kasus itu harus sesuai dengan koridor saintifik. Kan polisi sendiri mengatakan kami menangani kasus mengungkap dengan cara yang saintifik. Ya. Coba kita bayangkan, bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan harus tetap berada dalam koridor saintifik mengharuskan polisi kerja secara hati-hati. Konsekuensinya apa? Trade-off-nya apa? Waktu jadi panjang. Gitu kan? Karena itu tadi saya katakan berulang kali, bahkan bagi saya tidak jadi masalah andaikan nih seburuk-buruknya situasi adalah ketika polisi tidak kunjung berhasil mengungkap kasus ini. Apakah itu merupakan mimpi buruk? Mungkin mengecewakan publik, tapi bagi saya biasa aja. Atau mungkin ternyata hasilnya seperti yang rekan kami di Kedoya itu. Tadi saya katakan, kalau ternyata polisi tidak menemukan adanya warna pidana, Ya. sementara di publik sudah kadung menguncinya bahwa almarhum meninggal akibat pidana, itu sulit bagi polisi untuk bikin pengumuman. Gimana caranya polisi untuk sulit ya memenuhi hasrat psikologis netizen? Memenuhi hasrat. Iya. Masa proses penegakan hukum mengikuti hasrat Nggak, netizen? yang disampaikan oleh polisi supaya netizen tidak lagi berspekulasi kalau ini pasti ditutup-tutupin nih. Ini pasti ada bintang-bintang yang bermain nih, tutup-tutupin rahasia gitu. yang penting, orang penting. Nggak tahu saya. Ya post-truth itulah. Iya. Masyarakat sekarang kan lebih percaya. Semestinya teman-teman media yang lebih menguasai Oke. strategi mengkomunikasikan hal-hal sensitif ini kepada publik ya. Ini saya coba cek lagi Instagram almarhum ya. Dedaru _ Kapan terakhir kali posting? C. Dia Jual mobil posting ya? jual mobil, cuman ini nggak ada tanggalnya kalau Instagram ya. Apa? Mas? Ada pasti ada. Mas, Di bawah foto masa nggak ada? Di bawah Coba foto. kembali ke halaman foto Apa pertama. Mas? Dedaru? Dedaru _ C. Ini nggak ada deh kayaknya. Oh, 5 Nah, itu. bulan 6 2025 terakhir. Almarhum ditemukan Eh, jasadnya tanggal berapa? Juli awal. Juli awal, dan beliau baru ulang tahun 15 Juli kemarin. Ini tanggal 5 bulan Juni berarti ya. Ini terawat nggak sih oleh beliau? Mobilnya. Bukan medsosnya. Artinya mungkin udah selang sekian pekan baru dia posting lagi. Iya, dia posting nih bulanan. Sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Berarti kita nggak juga bisa berharap terlalu banyak ini Nggak sebagai terlalu banyak. Dia sebagai terakhir- ruang pribadi bagi dia kan? Dia terakhir posting mobil Suzuki yang punya dia yang dari Jogja, tanggal 5 bulan 6. Dedaru _ CHEE. Kemudian setelah itu postingan terakhirnya yang kedua tanggal 26 bulan Mei 2025. Dia memposting makanan. Kemudian dia posting waktu di Taipei 24 Mei 2025. Dia ke Taipei nih. Di posting terakhir tadi yang mobil ya Mas? Mobil. Coba Mas dibuka komen Mas. Komennya ini luar biasa. Apa itu? Komennya udah yang terbaru. Oh. Komen yang Duka terbaru. cita, Duka cita. Terus kami tidak percaya orang positif vibes almarhum bisa bunuh diri gitu. Dan rata-rata seperti Mas Reza bilang, hampir semua yang komen ini tidak mempercayai bahwa dia bunuh diri. Iya. Dan rata-rata minta polisi usut penjaga kos, ini pasti ditutup-tutupi segala macam. Jadi memang
arah netizen ini udah nggak bisa Iya, agak kontrol. sulit ya. Ada satu netizen bilang, "Pak, aku janji akan gali terus kasus kamu lewat jalur langit. Berdoa yang tiada habisnya, saya sudah geram kali ini. Kali ini saya sudah geram." Kemudian ada lagi kalimat, "Tiap hari ngikutin kasusmu, husnul khotimah, makin yakin kalau kau dibungkam." Dan rata-rata seperti itu. Nah, kayak begini nih. Ini kan contoh bahwa lagi-lagi pemeriksaan dokumen, riwayat kesehatan, mood yang bersangkutan tidak sungguh-sungguh bisa kita harapkan kalau kita melakukan penelusuran ke media sosial seperti Instagram Karena ini. dia sebulan sekali memang. Iya. Nah, mungkin ke keluarga lah. Ya, sama ini Mas, hashtag justice for Daru yang makin Iya, rame itu. meluas ya. Hmm. Mas, tagih di pengadilan akhirat nanti. Tapi kan ini situasi ini tadi udah kita bahas. Kalau dibiarkan terus mau sampai kapan? Kalau Mas Reja, saran buat polisi apa? Kalau memang Tadi polisi itu yang gue tanya, gimana cara mencegah hasrat netizen ya? Mas Reza bukan kewajiban polisi, nggak bisa. Minimal makin lama dia tidak mengumumkan, kan jadi makin liar. Sepemahaman saya tuh di kepolisian ada istilah kasus yang berat, kasus ringan, kasus menengah. Mungkin masing-masing punya time frame tertentu. Nah, saya lupa satuannya apakah pekan atau bulan. Menurut saya begini, pakai saja itu sebagai sebuah acuan. Ketika tiba hari terakhir, ternyata tidak kunjung terungkap, ya sudah, apapun itu sampaikan pada saat itu. Kalau Gak usah misalnya takut kredibilitas nurun. oh pasti dihina-dina kan, pasti dihina-dina, Pasti. pasti dihina-dina, dicaci maki segala macam. Tapi saya ya mudah-mudahan juga kalau dalam situasi seperti itu akan mengatakan yang tadi sudah saya nyatakan, keterbatasan polisi mengungkap suatu kasus itu hal yang sangat biasa, hal yang sangat lumrah adanya. Ketimbang membuat-buat simpulan, ya sudah, simpulkan saja. Kasus belum bisa diungkap hingga hari ini. Kami masih mengundang partisipasi publik untuk menyampaikan informasi atau apapun namanya yang membantu kami untuk terus mencari tahu tentang peristiwa ini. Kalau saya apapun sampaikan, tapi polisi tidak hanya men-spill CCTV yang cuma 3 itu, tapi polisi juga membuka semua percakapan atau orang-orang yang diwawancara, pemilik kos atau penjaga kos, orang-orang yang ngekos di sekitar situ. Untuk apa? Ya maksudnya disampaikan ke publik bahwa hasilnya tidak ada yang mencurigakan. Jadi datanya disampaikan, bukan simpulannya saja, tapi datanya disampaikan. Iya, dibeberkan semuanya. Saya pikir itu sama saja seperti membeberkan isi BAP itu. Karena ini Mas, karena tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian kan lagi berkurang. Iya. Jadi untuk mengurangi itu, ya sampaikan saja. Kenapa mesti cuma 3 yang di-spill? Kenapa cuma 3 CCTV yang di-spill? Kalau saya bertanya justru saya balik, kenapa polisi spill video itu ya? Emang Mas Gay menemukan spill itu di mana? Ya dapat aja. Dari polisi. Ya dapat aja. Dapat aja. Kita dapat terus kita tayangin. Tayangin. Yang Valid nih. Ya, hitung-hitungan di atas kertas yang menguasai CCTV hari ini siapa? Polisi. Berarti kan pantas bagi kita menduga spill itu yang melakukan siapa? Polisi. Ya, berarti relevan saya bertanya, apa yang sesungguhnya yang ingin dikatakan atau dilakukan oleh polisi dengan men-spill potongan-potongan video tidak ada apa-apa, tidak ada pidana di situ. Tidak ditemukan adanya pidana di situ. Oh, ya sudah. Mas, Dengan kata lain itu cara polisi untuk mulai menyiapkan batin kita untuk kemudian menerima kenyataan bahwa ini bukan pidana, begitu? bisa jadi. Nah gini Mas. Jadi kalaupun polisi ini mengumumkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan publik, Kita tidak terlalu kecewa. kita tambah kecewa karena polisi sudah mulai menetralisir dengan video-video itu. Desensitisasi. Mas, tapi kan kita hidup di banyak-banyakan nonton film ya. Kadang-kadang kalau misalnya penjahat-penjahat pro itu mereka tempering CCTV lah, apalah. Kemudian CCTV-nya bisa ditempel dengan yang lain. Bisanya publik berspekulasi seperti itu. Ya, kalau spekulasi tanpa batas ya soalnya ya. Kalau spekulasi tanpa batas. Kalau saya intinya ingin menguatkan teman-teman di kepolisian saja bahwa apapun hasilnya umumkan saja, termasuk kalau sekali lagi tidak ditemukan pidana atau bahkan tidak berhasil diungkap hingga Sampaikan, saat ini. Mas, kalau di luar negeri Ya. kasus pembunuhan
apakah CCTV itu di-spill dikit-dikit? Tidak lah. Oh, enggak ya? Ya tidak loh, semaksimal mungkin yang namanya alat bukti itu ditutup rapat-rapat. Kenapa? Kan polisi misalnya ya, ini kalau kita bicara pembunuhan, polisi kan punya kepentingan bahwa pelaku pembunuhan ini harus mempertanggungjawabkan Bahkan di era seperti perbuatannya. ini, Mas. Oh iya dong. Untuk apa sekarang manfaatnya apa? Begitu di-spill begitu kan berarti seperti menyodorkan alat bukti bagi pihak lawan untuk kemudian melakukan manipulasi atau membangun strategi hukum. Ya. Masuk akal? Masuk akal. Lah, apa kepentingannya bagi polisi untuk memberikan kesempatan kepada pihak pembunuh, kalau ini pembunuhan, untuk membangun strategi pembelaan diri? Nggak ada manfaatnya. Ya tutup rapat-rapatnya, hanya dibuka nanti di ruang sidang. Itu menurut saya. Jadi maka tadi saya berulang kali tanya, sebetulnya kalau video itu di-spill oleh polisi sendiri, tujuannya apa ya? Ada pembunuhan istri dari seorang pemain football Amerika ya? Ya O.J. Simpson. O.J. Simpson. Itu tidak pernah satupun spill. Dahsyatnya apa? Dahsyatnya kasus itu begini. Ini kita keluar sedikit ya. Ya. Di Indonesia pembuktian itu dominannya ada pada pihak kepolisian yang nanti dilaksanakan di ruang sidang oleh jaksa. Iya. Bukti saintifik semua dikuasai oleh polisi. Dalam kasus O.J. Simpson, Kalau di Indonesia ya? Itu di Indonesia. Ya. Dalam kasus O.J. Simpson, pihak penasihat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination terhadap barang bukti yang sama. Pengacaranya O.J. Simpson ya berarti ya? Contoh deh, untuk sederhana. Tadi mungkin bahasanya terlalu bahasa teoritis ya. Dalam kasus meninggalnya Vina Cirebon, itu kan ditemukan pakaian dalam dengan bercak. Ya. Iya. Ya. Itu yang kemudian oleh pihak kepolisian, perpanjangan lidahnya adalah jaksa dengan mengatakan itu adalah bercaknya Peggy Setiawan. Iya. Masih ingat tidak? Masih. Tidak fairnya apa? Peggy Setiawan tidak bisa melakukan cross examination, pemeriksaan tandingan terhadap pakaian dalam yang ada bercaknya itu. Sehingga praktis kita ini dalam berpasrah diri. Sehingga ketika jaksa mengatakan majelis hakim ini loh hasil kerja saintifik kami, itu tergopoh-gopoh kita untuk menyangkal itu. Dalam kasus O.J. Simpson, pihak terdakwa yaitu O.J. Simpson dapat kesempatan ini ada kaos kaki yang atau sapu tangan. Ini kononnya di sapu tangan ini ada bercak darah yang merupakan bercak darahnya O.J. Simpson. Katakanlah begitu ya. Di sana ini sapu tangan dikasih kesempatan kepada O.J. Simpson dan penasihat hukumnya. Coba kalian lakukan Saintifik juga. Saintifik juga. Sehingga dari penasihat hukum Tahun segitu padahal ya. sehingga disimpulkan apa oleh penasihat hukum O.J. Simpson? Mengalami 3C ini barang. Compromised, artinya disesuaikan ke sana, dicocokkan ke sini. Yang kedua, contaminated, bahwa ternyata sapu tangan ini sudah tercemar dengan hantu belau segala macam lah. Yang ketiga, sudah corrupted, sudah tidak utuh lagi nih barang bukti. Dengan kata lain, kepada majelis hakim, kepada hakim di sana hakim tunggal, disodorkan 2 hasil uji saintifik. Betul? Yang satu punya Polisi. Satu lagi pihak terdakwa. Ya. Hakim lebih percaya yang mana? Dia Yang merinding O.J. Simpson. Gila kan? Dan bebas O.J. Simpson. Bebas. Hakim lebih percaya oleh hasil uji saintifik pihak terdakwa. Padahal publik Amerika waktu itu udah yakin seyakin-yakinnya. dan benci banget sama O.J. Betul. Simpson. Nah, Baru Indonesia meninggal Jadi tahun merinding lalu loh. kayaknya O.J. Simpson. Jadi Apa? merinding. Baru meninggal tahun lalu kalau nggak salah. nggak tahu saya. Iya, baru meninggal tahun lalu. Jadi merinding 20 saya tahun dengerin. setelah Yang bikin saya 30 tahun merinding setelah kasusnya. adalah fairness itu betul-betul terrealisasi. Fairness dalam menguji barang bukti yang konon sudah diuji secara saintifik. Kira-kira nih Mas Reja idenya ini masuk gak di KUHP yang baru? Saya barusan mau mengatakan itu. Idealnya iya. Kalau tidak segera mungkin di MK kan, di judicial review kan. Tapi kan belum ketok nih. Belum. Udah dipanggil DPR maksudnya? Belum. Pak Habibur Rahman mungkin ya, Pak Habibur Rahman ya. Ini ada usulan bagus sekali. Jadi jangan cuma pengacara yang sejajar ketika mendampingi Mas Gaib, saya mau tambahkan ya. Ini dengan niat baik nih Teh. Kan teman-teman saya yang psikologi, sarjana psikologi semua hebat-hebat, pintar-pintar, cerdas-cerdas, berintegritas. Tapi di Mahkamah Agung saya berikan materi kepada Mahkamah Agung untuk tidak terkelabui oleh hasil kerja psikologi. Kenapa? Ya itu tadi, saya tidak mau apapun yang sudah diklaim sebagai ini hasil kerja saintifik serta-merta taken for granted ini pasti Diterima. benar adanya. Karena ruang sidang itu ruang ujian.
Jadi tetap yang Semua bisa diuji ya. semua harus bisa diuji. Semua harus bisa diuji. Berarti ijazah bisa diuji juga dong. Harus. Iya. Makanya nggak usah dipakai lanjut ini. Nanya ini kan. Iya. Berarti kan ijazah diuji polisi bisa diuji sama Roy Suryo CS dong. Semestinya begitu. Serahkan ke hakim percaya Betul. mana kan? Makanya bagi saya ya bahwa di reskrimum Ya. yang sudah mengumumkan Ya. ijazahnya apa Ya. asli otentik identik Ya. atau apalah gitu tidak jadi persoalan. Yang harus diagendakan adalah bagaimana barang yang sudah diuji oleh Polri itu, ijazah itu diberikan kesempatan kepada Roy dan kawan-kawan untuk melakukan cross examination. Jadi nanti ada dua hasil simpulan itu tentang ijazah Jokowi. Belok juga kita bicara Jokowi. Loh, ini kan masih ada irisan. Iya, iya. Ada irisan. Kalau dua-duanya simpulannya sama, ini asli ya sudah selesai masalah kan? Ya. Ya. Yang repot kan kalau beda. Kalau iya itu dia. Kalau repot beda, ya sudah serahkan kepada hakim untuk memutus. Hakim lebih percaya pada hasil uji saintifik yang mana? Ya itu tugas hakim, memutus. Gitu. Tapi agak susah ya Mas ya, kita hidup di era post-truth di mana orang lebih percaya teori konspirasi dibandingkan fakta. Konkret deh, ini bukan kalimat negatif ke polisi ya. Apakah kita serta-merta harus percaya terhadap hasil kerja polisi? Enggak, Tidak karena kan? terbukti CCTV tampering dalam tanda Nah. kutip terjadi di kasus Sambo. Bahasa susahnya, ternyata obstruction of justice juga bisa dilakukan oleh siapa? Oleh penegak hukum. Nah, jadi kita punya alasan dong untuk mengatakan kami memilih untuk tetap kritis, bukan benci. Ini bukan persoalan Iya, masalah iya, benci. iya. Bahwa hasil kerja polisi tetap bagaimanapun harus bisa diuji. Tapi kalau kuamnya nggak ada, nggak akan Sulit, terus tetap sulit. akan dikuasai oleh satu pihak. Oke, itu dari kasus O.J. Simpson. Sekarang satu lagi terkait dengan olah TKP. Kita di media melihat olah TKP itu ketika ada kasus masuklah banyak orang di situ. Ya. Nggak pakai sarung tangan, Nggak pakai sarung tangan dengan sepatu boot, siapa aja boleh. nggak pakai sarung kaki, Boleh masuk apa ke dalam, sepatunya nggak ke dalam dialasin. TKP itu satu. Yang kedua, Kita aja boleh loh masuk TKP. satu hari setelah kasus itu kan kita datang nih media. Iya. Pagi itu pintu halaman udah dibuka, toko vape-nya pun masih buka. Ketika kita lagi lihat cek CCTV, tiba-tiba ada bapak sama temennya, bapak sama temennya datang pakai motor, turun masuk ke vape, ngapain ya? Begitu dia beli vape, masuk beli. Kemudian ada lagi masuk anak muda, masuk. Jarak antara toko vape dengan kamar itu cuma dibatasi dua kamar aja. Lazim nggak dalam tadi Ini. bayangan saya ketika saya datang ke lokasi itu kita hanya boleh laporan di jalanan. Tapi orang yang beli vape bebas aja gitu. Masuk dan kita pun boleh. Itu kan tempat parkir. Mobil TV semua masuk di Iya, situ. iya. Jadi kalau istilah kita tuh jorok sekali TKP yang ada di Sudah tidak perawan kata orang begitu kan? Iya, Ada yang iya, bilang iya. begitu. Compromise. Contaminated sudah Contaminated. Sudah rusak lagi. Jangankan yang katakanlah ekstrim seperti topik obrolan kita. Laka lantas ketika ada tabrakan, jeger gitu. Apa yang dilakukan oleh orang kita? menghampiri lokasi. Menghampiri, ada yang bantu, sekarang ada yang ngerumunin, sekarang ada yang foto gitu. Waktu saya sekolah di barat memang ada laka lantas, apa yang dilakukan orang-orang? Boro-boro bantuin. Tetap aja di tempat. Kenapa? Oh, berarti orang barat tidak peduli. Bukan. Itulah cara orang barat untuk membantu otoritas terkait mengungkap penyebab kecelakaan lalu lintas itu. Jadi ini bukan masalah orang barat egois, kan kita mengatakan begitu kan. Orang barat individualistis, masyarakat kita kolektif sehingga terdorong untuk bantu. Bukan. Ya kalau kita bantu pas. Salah angkat malah patah tangan orang dan seterusnya. Yang ingin saya katakan, barangkali cara yang sama perlu kita lakukan. Kita ini punya keinsafan. Kalau di situ kita perkirakan sudah menjadi TKP pidana, ya sudah. Kalau di Indonesia mah jadi objek wisata. Betul. Iya. Ya. Biarkan. Maaf kata nih, sampai ada belatung kayak segala macam lalat, biarkan aja. Biar otoritas penegakan hukum yang mengolah di sana. Kalau kita enggak pasti. Kita bantu. Angkat, dan seterusnya. Niatnya saya yakin baik. Tapi sesungguhnya kita bisa merusak keotentikan dari TKP itu sendiri.
Nah, Mas Reza, bahas lagi soal ketika hasil penyelidikan ya, belum masuk ke penyidikan. Iya. Penyelidikan polisi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Iya. Ini dia menjaga perasaan netizen soalnya. Dia hatinya memang gampang luluh. Tapi realistis. Dalam psikologi Nggak forensik, capek gitu. dan psikologi forensik ada istilahnya public opinion model. Kalau saya sampaikan ini di sekolah lembaga penegakan hukum, seringkali mereka protes dengan teori ini. Saya katakan, Bapak Ibu dengan segala hormat ya, saya kok firasat saya mengatakan Bapak Ibu lebih terhantui oleh tekanan publik daripada oleh bukti. Karena tuh banyak sidang-sidang yang terjadi jadi kayak trial by the mob, Iya. trial by the press, Iya. kasus Jessica salah Itu satunya. namanya public opinion model. Public opinion model. Jadi bagaimana kemudian otoritas terkait membuat putusan, melakukan kerja penegakan hukum lebih berdasarkan bukan pada pembuktian, tapi apa yang mereka simak di media sosial, apa yang mereka baca di koran, apa yang mereka dengarkan di radio. Kenapa? Karena misalnya hakim nih, hakim punya kepentingan untuk menyelaraskan apa yang saya putuskan dengan tanda petik selera masyarakat. Kecuali Tom Lembong. Karena kalau ternyata putusan yang saya bikin bertentangan dengan selera publik, nantinya ini akan bisa berefek kontraproduktif bagi perjalanan karir saya. Karena dianggap saya melawan ekspektasi masyarakat akan keadilan. Di luar negeri, contoh kasus di luar negeri, Berarti kenapa? kalau ada hakim yang bertentangan dengan putusan masyarakat, berarti karirnya udah aman. Justru sebaliknya, jangan-jangan bisa mati. Karena misalnya, karena saya pernah jadi koordinator assessment center untuk seleksi hakim agung. Setiap calon hakim agung itu nantinya akan diminta untuk menunjukkan putusan emas yang pernah mereka hasilkan. Sekarang kita tadi sebut Tom Lembong sih misalnya. Menurut Mas Gaib, apa ya berani hakim tipikor memvonis bebas terdakwa tipikor? Berani nggak? Nggak berani kan? Sekali saja hakim memutus terdakwa tipikor bebas, dia nggak punya modal apa nanti untuk maju sebagai calon hakim agung. Signature decision apa yang nanti dia bakal berikan? Oh, ini putusan emas saya wahai panitia. Apa isi putusan emasmu? Saya Membebaskan membebaskan koruptor. terdakwa tipikor. Kan kontraproduktif kayak Walaupun gini. itu tidak terbukti dia menikmati, tapi Makanya dia tadi saya katakan. orang yang menikmati, Iya. orang lain yang menikmati. Tadi makanya saya katakan, ternyata psikologi forensik ini agak usil, jahil, tengil, mengatakan, alah teman-teman penegakan hukum ini salah satunya kerja pakai public opinion model kok. Tidak mengandalkan pada pembuktian, tapi public opinion model. Nah, contoh kasus di luar negeri, Ya. apa yang dilakukan oleh kepolisian? Tentunya kalau disamain dengan zaman sekarang ya, di mana netizen Apa? kayaknya Terkait apa nih? powerful. Ketika keputusan penegak hukum atau hasil penyelidikan tidak sesuai dengan Ekspektasi publik. harapan Nggak publik. apa-apa, jadi soal diumumin aja. kacamata Dua-duanya. kuda aja. Kacamata. Memang selalu jadi perdebatan. Akhirnya perdebatannya gini. Bagaimana mungkin hakim, misalnya hakim ya, bagaimana mungkin hakim bisa membuat putusan yang adil kalau ternyata hakim tutup mata terhadap suara para pencari keadilan Wih, di luar ruang sidang. itu. Ya. Akhirnya ada hakim yang terkelompokkan menjadi hakim yang serba tekstual aja. Sebodoh amat mau kata media, sebodoh amat. Pokoknya peraturannya begini, terapkan begitu. Disebutlah ini hakim-hakim ketinggalan zaman, bukan hakim-hakim progresif dan seterusnya. Tapi sebaliknya, contoh nyata di Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara, seorang anak menghabisi satu keluarga. Kalau mengacu pada undang-undang, hukuman maksimal bagi anak itu berapa? Maksimal 10 tahun. Iya. 10 tahun maksimal. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Penajam menjatuhkan hukuman berapa? Saya lupa, 15 atau 20. Di atas 10 ya. Di atas 10. Berarti ini kan hakim sesungguhnya melanggar peraturan perundang-undangan. Iya. Tapi apa kata hakim? Perbuatan anak itu tidak sebanding kalau hanya dihukum dengan 10 tahun. Bayangkan keluarga yang menangis meraung-raung. Bayangkan masyarakat yang terteror saban malam, membayangkan akan ada keluarga berikutnya yang dibantai. Iya. Itu yang coba kami terjemahkan ke dalam naskah putusan sehingga anak Keluar 15 tahun itu. hukuman 15 tahun atau 20 tahun. Dipersoalkan oleh publik tidak ternyata. Inkrah. Majelis hakim sudah punya satu putusan emas. Suatu saat kalau mereka maju jadi calon hakim agung, mereka bisa katakan, ini putusan emas saya.
Kenapa disebut putusan emas? Karena saya berani melanggar peraturan perundang-undangan. Bunyi kalimatnya jadi begitu kan. Putusan ini adalah bukti kemampuan saya, keberanian saya menerabas peraturan perundang-undangan. Itu sebaliknya. Jadi terkadang suara, even though suara rakyat katanya suara Tuhan ya. Katanya, tapi ya tetap harus Suara rakyat suara Tuhan, putusan hakim wakil Tuhan. Jadi mana yang harus kita dengerin? Iya kan? Jurnalisnya bingung. Untuk kasus O.J. Simpson, polisi kalah ya di situ ya. Kalah. Iya, baru tahu, David Carradine yang saya cerita tadi itu juga cross examination. Karena tersangka ada. Yang menyimpulkan bahwa David Carradine meninggal akibat aktivitas seksual yang ekstrim itu justru datang dari dokter yang melakukan otopsi yang dipekerjakan oleh keluarga David Carradine sendiri. Lagi-lagi cross examination menjungkir balikan simpulan yang datang dari otoritas penegakan hukum. Supaya tidak ada lagi salah-salah tangkap ya, Mas Oke. Reza. Jadi kita berharap polisi segera ya sebelum. Nah, dengan demikian sekiranya keluarga almarhum tidak begitu bahagia, tidak begitu teryakinkan oleh kerja otoritas penegakan hukum, belajar dari perbincangan ini, semestinya negara memberikan peluang kepada keluarga untuk melakukan cross examination. Satu lagi nih, andai polisi mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan harapan keluarga, misal, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga itu untuk mencari keadilan? Ya paling hanya bisa mengeluarkan narasi-narasi publik aja. Nggak bisa lapor. Tidak ada, melaporkan ke etik misalnya ya. Komisi etik, ya bisa saja, ke Propam, bisa saja. Tapi menurut saya tidak begitu produktif juga lah cara-cara seperti itu. Kalau polisinya sudah dianggap kerja secara profesional, maka ruang bagi dipersoalkan secara etik, baik itu oleh Propam, internal Polri maupun oleh Kompolnas, saya pikir tertutup. Kak Teknik, di kita ada detektif partikelir nggak sih? Waduh, Saya pernah detektif Ada nggak sih Conan. detektif swasta? Saya pernah punya teman. Banyak, di kartu Mas. namanya tertulis detektif partikelir. Alih-alih kagum saya tertawa baca kartu namanya. Serius. Ada Tapi ada. sebenarnya, ada. Saya ingat nih, sudah almarhum. Dulu dia perempuan, dia mengaku ke saya dulu dia bekerja sebagai polisi di Singapura. Terus dia buka kantor private investigator di Jakarta, di daerah Pasar Minggu atau Ragunan. Dan dia membantu penanganan sejumlah kasus-kasus hukum di Indonesia. Saya tahu persis, berarti ada jawabannya. Perempuan malah. Perempuan ya? Ada, tapi pasti bekerja di bawah radar. Kecuali Dirjen Pajak. Tidak ada yang lolos dari Dirjen Pajak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Reza, tanpa mengurangi rasa duka kami, rasa hormat kami terhadap almarhum dan juga keluarga. Kita harap semoga kasus ini segera terungkap supaya netizen juga tidak kemana-mana. Ya, perbincangan ini kita maksudkan untuk memberikan banyak perspektif. Yes. Termasuk kesiapan kita juga untuk menerima apapun hasil keputusan kepolisian. Ya. Ya, Karena secara saintifik ya. kalaupun tidak puas selalu akan ada saluran, akan ada jalan untuk investigasi lebih lanjut. Ya, detektif partikelir mungkin bisa kita Dikaryakan lagi. Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Kita Magnum PI itu detektif partikelir kan? Betul. iya. Oh, di luar negeri mah banyak. Conan juga Conan. Oh, Conan juga. Conan juga.